Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sarabunga Natasha sebagai moderator dan rekan saya Aziza sebagai pemateri 1. Kemudian ada Aidul Famadatila sebagai pemateri 2 dan Kofifa Indah Prasetyo sebagai pemateri 3. Langsung saja ke pembahasan kami, yaitu materi 1 yang akan dibahas oleh Maudi Aziza. Pada materi pertama yaitu tentang pengertian ekologi. Pengertian ekologi. Kata ekologi pertama kali diusulkan oleh ahli biologi asal Jerman Ernst Haeckel pada tahun 1866. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi adalah ilmu tentang rumah tangga atau tempat tinggal organisme. Biasanya ekologi ini didefinisikan sebagai kajian hubungan organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu tentang ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi ini meliputi beberapa unit dalam spektrum biologi. Unit-unit lingkup ekologi tersebut berturut-turut dari kecil ke besar, yaitu dimulai dari ekologi individu, ekologi populasi, ekologi komunitas, ekologi ekosistem, ekologi bentang alam, dan ekologi global. Secara ringkasnya, ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan arus organisme kehidupan. Yang pertama yaitu makromolekul, dilanjutkan oleh protoplasma, sel, jaringan, organ dan sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir yaitu biosfer. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Aidul Famadatila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep ekologi. 1. Lingkungan segala sesuatu di sekitar organisme yang mempengaruhi hidup organisme tersebut. Yang kedua, ekosistem, yaitu susunan ekosistem ialah seluruh organisme yang berfungsi bersama dalam suatu wilayah yang berinteraksi dengan lingkungan isinya. Yang ketiga, interaksi organisme ekologi, yaitu mempelajari tentang interaksi antar organisme dan interaksi organisme dengan komponen abiotik. Yang keempat yaitu suksesi, yaitu bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Selanjutnya yaitu daya dukung ekologi. Daya dukung suatu lingkungan adalah ukuran populasi maksimum suatu spesies biologis yang dapat dipertahankan oleh lingkungan tertentu dengan mempertimbangkan makanan, habitat, air, dan sumber daya lain yang tersedia. Daya dukung didefinisikan sebagai beban maksimal lingkungan hidup yang dalam ekologi populasi sama dengan keseimbangan populasi, yaitu ketika jumlah kematian sesuatu populasi sama dengan jumlah kelahiran. Begitu juga dengan imigrasi dan emigrasi. Pengaruh daya dukung terhadap dinamika penduduk dimodelkan dengan fungsi logistik. Daya dukung diterapkan pada populasi maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan dalam bidang ekologi, pertanian, dan perikanan. Kemudian adanya daya lenting.
Daya lenting lingkungan memiliki pengertian di mana lingkungan mempunyai kemampuan untuk dapat pulih kembali setelah terjadi gangguan terhadap lingkungan. Berdasarkan daya lenting lingkungan, zat-zat yang masuk atau dimasukkan pada lingkungan tidak akan selamanya ada menjadi wujud dari zat tersebut, karena akan dinetralisir oleh lingkungan sendiri. Baiklah, untuk materi selanjutnya, yaitu kerusakan lingkungan. Yang akan saya jelaskan. Baik, kerusakan lingkungan adalah dalam ilmu lingkungan seringkali kita mendengar adanya kerusakan lingkungan dengan terjadi di segala bidang. Sebagai contoh, pada tahun 2004 saja di Indonesia telah dilaporkan terjadi kerusakan dengan cakupan yang sangat luas. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sendiri mengakui bahwa kerusakan lingkungan terjadi pada semua sektor AEI 2004. Adapun contoh-contoh kerusakan lingkungan tersebut seperti berikut. Yang pertama ada penggundulan hutan akibat illegal logging. Yang kedua, deforestasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, hilangnya ekosistem padang lamun atau ekosistem terumbu karang. Yang untuk kepentingan pembangunan pelabuhan. Dan yang keempat, alih fungsi lahan yang sudah tidak terkendali. 5, pembangunan pemukiman yang semakin menjamur. Dan untuk selanjutnya juga ada beberapa contoh yang telah kami lampirkan dari kerusakan lingkungan. Baik, kita masuk materi selanjutnya. Ini adalah gambar dari kerusakan lingkungan, yaitu yang ada penggundulan hutan yang dapat menyebabkan kebanjiran. Ini pembuangan sampah yang akhirnya merusak lingkungan, juga dapat menyebabkan banjir, serta adanya longsor yang disebabkan oleh penebangan hutan, sehingga untuk mengambil air yang jatuh ke tanah itu tidak ada lagi pohon yang membantunya. Lanjut, yaitu pelestarian berwawasan ekologi. Yang dimaksud adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik bagi yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda tidak hidup di sekitarnya. Penulisan ini ditunjukkan untuk mengetahui informasi secara jelas tentang hubungan ekologi dan pelestarian lingkungan. Contoh dari pelestarian berwawasan ekologi yaitu dengan dilakukannya reboisasi. Dengan adanya kerusakan lingkungan yaitu penebangan hutan sehingga dapat menyebabkan hutan gundul yang berpotensi itu menyebabkan longsor ataupun kekeringan, itu dapat kita perbaiki dengan pelestarian hutan dengan wawasan ekologi yaitu dengan reboisasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya itu saja materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jika teman-teman ada saran, komentar, dan tambahan materi, serta ada yang ingin ditanyakan, bisa diisi di forum diskusi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.